Kita akan mendengar dahulu ya sharing dari teman kita yang sudah ditugaskan ini Saudara Idi ya. Jadi teman-teman yang lain mungkin nanti menyimak dan juga mungkin di situ ada kata-kata juga ya yang perlu dicari gitu ya. Coba lihat kamus itu pasu itu apa, anglo itu apa. Jadi supaya bisa apa namanya membuat kita itu punya bayangan gitu ya. Karena kalau tidak kita kita tidak ngerti gitu anglo itu apa, pasu itu apa. Tadinya saya pikir di pasu itu apa? Dipasung gitu. Beda ternyata ya. Baik, saya serahkan ke rekan saudara Idi. Di mana Idi? Baik, Oh ya, selamat kasih. malam Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pembacaan dari Zakaria pasal 12 dengan pasal yang ke-13. Nah, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat di pasal yang ke-12, itu lembaga Alkitab itu memberikan judul kepada kita itu tentang pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Nah, itu jelaskan di situ. Nah, kalau kita melihat di kitab Zakaria ini adalah salah kitab yang dimana uh, perkataan Allah sendiri ya, kata wahyu Allah. Kalau kita melihat kata ucapan ilahi itu seringkali dipakai di dalam perjanjian lama. Nah, itu kata wahyu Allah, wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan Allah sendiri. Baik, kalau kita melihat di pasal 12 ayat yang pertama, ya, di pasal yang ke-12 ayat yang pertama itu mengingatkan kita tentang mengingatkan kita kembali tentang penciptaan yang dilakukan oleh Allah sendiri, ya. Di mana Allah sendiri itu menjelaskan, di mana di situ dijelaskan bahwa Tuhan yang membentangkan langit, Tuhan yang meletakkan dasar bumi, bahkan Tuhan yang menciptakan roh dalam roh dalam diri manusia. Nah, itu kalau kita melihat bahwa itu menunjukkan mengingatkan kembali kita kepada penciptaan. Nah, kekuatan dan itu dimiliki oleh Allah. Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada setiap makhluk yang dijadikannya. Ya, Dia yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala alam semesta, yang dimana ketika Allah menciptakan alam semesta dari yang belum ada menjadi ada. Nah, itu Allah sendiri yang menjadikan semuanya itu. Kehebatan Allah di sana. Nah, kalau kita melihat lagi di ayat yang kedua, ya, di mana dikatakan Allah berfirman, ya, Allah berfirman, di mana Yerusalem itu adalah kota Allah sendiri, ya, kota Allah sendiri. Dan di ayat yang kedua juga, di mana di situ menjelaskan bahwa sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu dan menyebabkan segala bangsa sekelilingnya menjadi pening. Dan Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Nah, artinya bahwa Yerusalem kotanya Allah, ya, kota Allah sendiri. Dan saya juga mencari-cari kata pasu itu. Nah, mungkin nanti kalau mungkin dari Pak Eda juga boleh menjelaskan kalau kalau saya menemukan kata pasu itu adalah sebuah jenis, ya, jenis mangkok besar yang sering digunakan atau pada waktu pesta anggur, ya, yang sering digunakan oleh zaman-zaman Israel kuno atau cawan, dimaksudkan juga seperti itu. Nah, saya menemukannya kata itu seperti itu. Nah, ketika semua dikatakan ketika semua bangsa meminum dari uh, cawan itu menyebabkan semua bangsa itu menjadi pening. Artinya, ya, semua bangsa ketika uh, mereka mengalami kesusahan ketika Yerusalem itu sendiri mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, di ayat yang ketiga Allah terjadi ketika Allah Allah berkata bahwa uh, membuat Yerusalem menjadi
batu, di mana Allah menyerahkan Yerusalem, tetapi ia tetap menolong Yerusalem dari segala kuman tersebut. Nah, dikatakan pastilah mendapat luka. Nah, walaupun Allah menyerahkan bangsa Yerusalem, ya orang Israel, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ia tetap menolong umatnya, kesetiaan umatnya di dalam depan mereka. Nah, di ayat yang kelima dan di ayat yang keenam dikatakan bahwa uh, ketika Yerusalem diserahkan kepada bangsa-bangsa, Allah memberikan kekuatan kepada Yerusalem. Itu ada di ayat yang kelima. Sudah itu kaum-kaum Yehuda akan berkata di dalam hati, penduduk penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan. Nah, Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada penduduk Yerusalem, ya, jemaat Allah. Itu adalah janji Allah akan penyertaan uh, Yerusalem, ya, dan di mana dikatakan, ya, selanjutnya dikatakan Yerusalem tetap tinggal di tempat yang dahulu, di mana Allah yang menjanjikannya kepada Yerusalem. Dan kita melihat di ayat yang ketujuh, Tuhan memberikan kemenangan serta menunjukkan ada dua hal. Ya, di situ dikatakan bahwa ada keluarga Daud, ya, kepada keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Nah, kenapa disebutkan dengan adanya keluarga Daud? Nah, ini menunjukkan di ayat-ayat selanjutnya itu akan jelas kenapa penduduk keluarga Daud disebutkan. Nah, itu akan menunjukkan kepada Mesias yang dinubuatkan. Nah, kenapa Tuhan memberikan penduduk Yerusalem untuk mereka tetap berharap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ya, dikatakan di situ penduduk Yerusalem, ya, penduduk Yerusalem, orang-orang ketika mereka tersandung di antara mereka, ya, di situ ada pertolongan dari Tuhan. Itu menandakan pertolongan dari Allah sendiri kepada orang-orang di Yerusalem. Dan di ayat yang ke-9, ya, Allah sendiri berbicara bahwa Allah akan berjanji, ya, berjanji, dan di situ dikatakan juga uh, Alkitab di ayat yang ke-9 Alkitab menjelaskan kata untuk memusnahkan. Nah, tapi kalau kita bisa mengartikan memusnahkan atau membinasakan segala bangsa yang menyerang Yerusalem, ya, memusnahkan atau memusnahkan atau membinasakan semua bangsa yang menyerang Yerusalem. Artinya Allah peduli kepada uh, Yerusalem, ya, kepada umat pilihan Allah yang berada di situ. Nah, di mana Yerusalem saya sekali lagi mengatakan bahwa itu adalah kota Allah, pilihan Allah, mereka berada di situ. Tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang percaya, ya, dibinasakan. Tidak mungkin Allah membinasakan orang-orang yang sudah benar-benar percaya kepada Dia. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-10 ini berbicara, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 itu ratapan atas Dia yang tertikam. Apa sih maksudnya? Di ayat yang ke-10 itu memberikan gambaran kepada kita, di situ ada pemulihan, ya, ada pertobatan bangsa Yahudi. Pemulihan dan pertobatan. Ya, gambaran dari sisi lain pertobatan itu kepada di mana berbicara mengenai masa depan, ya, berbicara mengenai masa depan terjadinya pembaharuan dan pembebasan kepada setiap bangsa-bangsa dan terutama kepada bangsa Yerusalem, mereka yang percaya kepada Allah. Dikatakan ada roh pengasih, adanya kasih karunia dari Allah di mana pertobatan terjadi kepada orang yang datang kepada Allah. Terjadinya pertobatan. Ingat, setiap pertobatan, permohonan yang terjadi itu bukan berasal dari manusia, tapi itu berasal dari Allah. Di mana mereka tekun mempercayai Allah itu sendiri. Ya, dan di ayat yang ke-10 juga berbicara mengenai nubuatan dari keluarga Daud. Itu yang seperti yang saya katakan tadi itu
menunjukkan kepada Yesus Kristus itu sendiri, di mana digambarkan di situ menjadi suatu gambaran yang luar biasa. Dikatakan mereka akan memandang kepada Dia, ya, memandang kepada Dia, mereka akan memandang kepada Yesus. Dikatakan mereka akan meratapi, mereka akan menangis dengan pedih, ya. Itu menunjukkan bahwa di mana ketika mereka sadar akan setiap perbuatan mereka, mereka sadar, dicatat mereka akan meratapi dan menangis. Itu adalah gambaran yang digambarkan. Sedangkan di ayat yang ke-12 masih menunjukkan suatu pertobatan setiap manusia, ya. Pertobatan kesalahan manusia itu tidak ditanggung oleh misalnya keturunan ini menanggung dosanya, tapi kesalahan itu ditanggung oleh kita sendiri, ya, sendiri-sendiri, tidak ditanggungkan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, setiap orang yang melakukan dosa berarti dia men, uh, berarti dia siap untuk menanggung kesalahannya, bukan kepada orang lain. Nah, itu berbicara di pasal ayat yang ke-10, dan di ayat yang ke-14 dikatakan, di ayat yang ke-14 dikatakan juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga terdiri dari istri dan istri mereka tersendiri, di mana di situ menunjukkan bahwa pertobatan kita kepada Allah itu bukan ditunjukkan kita bertobat kepada orang lain, tapi kita sendiri yang mengaku setiap kesalahan kita. Ya, bagaimana di ayat di pasal yang ke-13 sampai dengan ayat yang 1 sampai yang ke-19. Itu berbicara mengenai penyingkiran berhala dan nabi-nabi palsu. Ya, tadi kalau kita melihat di pasal yang ke-12 itu berbicara mengenai pembaharuan, ya, pembaharuan pembebasan atas Yerusalem. Nah, di ayat yang ke pasal 13 itu penyingkiran berhala-berhala dan nabi-nabi palsu. Ya, di ayat yang ke-1 itu menyatakan bahwa keturunan Daud, ya, dijanjikan untuk membasuh dosa dan kecemaran atas apa yang sudah diperbuat oleh manusia. Nah, ini menunjukkan nubuat kepada Yesus Kristus yang akan datang menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Nah, Israel memang perlu pemulihan, ya, dari dosa-dosanya, dari setiap pelanggaran kesalahannya. Itu sangat perlu. Itu sebabnya, ya, uh, penggenapan itu harus terjadi kepada keturunan Daud, di mana pembasuhan dosa itu bagi bangsa Israel dan Yerusalem tersendiri. Ya, walaupun Israel itu telah memiliki tanah yang mereka inginkan, memiliki tanah yang mereka inginkan sendiri, atau bangun bait Allah, ya, bangun bait Allah sudah jadi, ya, tapi tanpa pembahasuan dari dosa-dosa mereka, maka bait Allah itu uh, tidak menjadi berarti bagi umat Allah yang sejati. Kenapa? Kalau mereka masih melakukan penyembahan atau dosa-dosa yang Allah tidak inginkan dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu uh, tidak mungkin yang suci bersentuhan dengan yang tidak suci. Nah, seperti itu. Karena Allah ingin bangsa Israel, ya, bangsa yang mengenal Allah, mereka hidup di dalam kesucian mereka sendiri. Ayat yang kedua mengatakan bahwa bukan saja berbicara di situ uh, adanya berhala yang terjadi, ya, di mana berbicara tentang Tuhan akan menyingkirkan berhala, nabi-nabi palsu, di mana mereka berseru demi mereka sendiri. Nabi-nabi palsu berseru demi perut mereka sendiri, demi mereka, nama mereka sendiri. Nah, hanya dengan kepuasan diri mereka sendiri dan bukan demi nama Kristus yang mereka sembah. Dan di ayat yang kedua, nabi palsu disejajarkan oleh Tuhan dengan dengan dua hal. Yang pertama itu disejajarkan dengan roh najis, berhala. Nah,
Maka ketiga, baik nabi palsu, roh najis, dan berhala itu menjadi gambaran nyata yang tercemar ketika kedatangan Yesus Kristus. Itu menjadi gambaran di mana mengingatkan lagi untuk bangsa Israel tetap berpegang kepada Allah sendiri. Nah, yang pertama itu pada saat kedatangan Mesias, perkataan para nabi yang sejati menjadi terbukti, di mana yang pertama itu dikatakan bahwa menyatakan sesuai kebenaran dan menyatakan kedatangan Kristus uh, secara kedatangan Kristus sesuai dengan rencana Allah. Ya, kedatangan Kristus sebagai nabi. Nah, di situ nabi palsu mereka berkata-kata hal-hal yang tidak masuk akal, artinya hal-hal yang menjauh dari kebenaran firman Allah. Ya, hal-hal yang bertentangan dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka menyembah di mana menurut keinginan mereka sendiri, menurut duniawi, ya hal-hal yang berhala. Nah, Nabi Nabi juga menyampaikan tentang di mana mereka menyampaikan menyesatkan umat Allah pada waktu itu, dan mereka membawa umat Allah yang sudah mengenal Allah untuk cara mengikuti cara mereka sendiri, cara benar di kebenaran. Kita melihat di ratapan ayat yang pasal yang ke di ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-14, di situ juga dijelaskan bagaimana uh, para nabi-nabi palsu itu sendiri. Ketika Raja Damai, ya Yesus Kristus yang datang, nabi palsu, berhala-berhala dan roh najis itu menjadi malu. Dikatakan di ayat yang keempat, mereka menyembunyikan diri mereka sendiri, mereka menyembunyikan identitas diri mereka sendiri, ya menutup diri mereka sendiri, dan pada akhirnya dikatakan di ayat yang keempat, pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatan mereka sebagai nabi, dan tidaklah ada lagi yang mereka mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Nah, itu menunjukkan kedatangan Mesias, menunjukkan bahwa para nabi-nabi palsu, para roh-roh najis itu mereka tidak berdaya dan mereka tidak mendapatkan hal yang istimewa. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan apabila ya orang bertanya kepada mereka, bekas luka apakah yang ada di badanmu ini? Nah, itu salah satu di mana mereka menyembunyikan diri mereka, mencemar, merusak diri mereka sendiri. Mereka merusak diri mereka sendiri. Nah, bagaimana kedatangan Mesias? Ya, membuat umat Allah menjadi bersih dari uh, kepalsuan nabi-nabi palsu, dari kecemaran hal-hal najis, ya, membuat orang-orang yang percaya kepada Allah mereka menjadi bersih, dan hati nurani mereka yang tercemar itu tadinya menjadi bersih, dan penyembahan-penyembahan berhala serta pengajaran-pengajaran palsu itu tidak berarti dalam kehidupan mereka. Di ayat yang ketujuh, ya, di ayat yang ketujuh itu berbicara mengenai pedang menimpa umat baru, ya, nebuat tentang Kristus, yang dimana di ayat yang ketujuh itu dikatakan bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Ya, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, ini memuatkan di mana Yesus Kristus sendiri, kalau kita melihat di kitab-kitab Injil, di mana menjelaskan tentang nubuat ini pun terjadi di dalam kitab-kitab Injil, di mana pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Allah, yang ketika mereka Allah sendiri ditangkap, di mana pengikut-pengikutnya mereka lari sembunyi dan semuanya lari dari tugas mereka. Bahkan mereka dikatakan tidak tahu kemana arah mereka sendiri, ya tujuan mereka sendiri. Nah, itu adalah janji Allah, ya umat Allah. Dia memberikan kekuatan kepada umat yang lemah. Di ayat yang ke-8 menyatakan ada dua umat Allah yang akan binasa. Karena kalau mereka mengikuti nabi palsu dan berhala, maka mereka akan dilenyapkan, mati dan binasa. Nah, ini mengeri sekali. Ya, orang-orang yang mengikuti ajaran nabi-nabi palsu, roh najis dan roh-roh yang roh najis dan berhala-berhala.
mereka tidak mendapatkan tempat. Mereka dikatakan mati dan binasa. Itu ada di ayat yang ke-8. Mereka akan mengalami mati dan binasa. Bagaimana dengan umat Allah yang percaya? Ya, apakah umat Allah yang percaya hidup mereka tetap aman? Mereka umat Allah yang percaya hidup karena iman dan ketaatan mereka. Nah, akan tetapi mereka tetap hidup, tetapi dalam satu sisi umat Allah harus menjaga ketaatan mereka kepada Tuhan karena mereka yang dipilih oleh Allah untuk mereka dikatakan mereka harus mengalami pemurnian ya seperti perak, seperti emas. Nah, hidup manusia yang percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, ketika kita menjadi umat pilihan Allah, bukan berarti kita seenak-enaknya, tetapi kita mendapatkan juga di mana kita harus bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan, bertanggung jawab dengan iman dan kepercayaan kita. Bukan berarti ketika kita sudah mengenal Allah, kita tidak mendapatkan ujian-ujian, ya, ujian-ujian tersebut. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka banyak hal yang harus kita lalui, ujian hidup yang kita harus lalui. Nah, umat baru Allah, mereka dimurnikan seperti orang memurnikan perak. Mereka mendapat pengujian seperti orang penguji emas. Nah, ketika umat Allah sudah dimurnikan dan mereka berseru kepada Tuhan, mereka memanggil nama Tuhan dan mereka menyerahkan hidup mereka di hadapan Allah. Nah, itu adalah pembaharuan yang terjadi, pembebasan kepada penduduk Allah, kepada umat Allah yang terus berkenan kepada Allah. Apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, ya, Allah memperbarui umatnya. Allah membebaskan umatnya untuk tetap hidup di dalam kekudusan Allah. Allah tidak membiarkan umatnya jatuh. Padahal umatnya umat pilihan Allah seringkali melakukan kesalahan. Tapi Allah sendiri selalu menolong menjaga umatnya tersendiri ketika umat Allah itu percaya dan sungguh-sungguh kepada Allah. Yang ketiga, Allah bisa saja memusnahkan setiap bangsa yang ada di bumi. Tapi Allah memiliki kasih. Bagaimana ketika Allah melihat umat pilihannya yang selalu melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi Allah ingin umatnya untuk terus berada dalam kasih Allah itu sendiri. Ini mengajarkan kita untuk tetap mengikut Allah di dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Pembaharuan itu terjadi ketika umat itu percaya kepada Allah dan mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Idi ya atas sharingnya. Eh, Cukup panjang ya gitu. Saya mencatat ini beberapa poin, tetapi juga banyak ketinggalan juga ya. Jadi mungkin yang saya highlight aja ya tadi ini Yerusalem ini tadi disebutkan kota Allah gitu ya. Dia digambarkan sebagai pasu juga sebagai batu sehingga pasu itu ya semacam cawan gitu ya. Jadi kalau diminum pening gitu ya. Nah, jadi lalu batu kalau diangkat luka gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan ya. Apa maksudnya Yerusalem di sini? Apakah Yerusalem yang baru atau Yerusalem yang sekarang gitu ya? Karena sekarang juga bikin pening nih. Baru saja saya mau mendengar berita kemarin itu ada yang apa dibom itu di apa tuh? Itu juga bikin pening itu kan bangsa-bangsa itu. Iya, Ismail Haniah ya dibom di Iran gitu ya. Nah ini eh, apakah ada hubungannya atau tidak gitu ya? Lalu kemenangan ini yang tadi keluarga Daud ya, ini juga menjadi suatu catatan bahwa keluarga Daud ini merujuk kepada Sang Mesias ya. Karena kisah Daud kan sudah berlalu di Jakarta ini kan ya.
Karena kisah Zakaria, di Zakaria ini kan pendudukan apa Yerusalem ini baru pulang dari Babel gitu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah ratapan ya, ini menggambarkan suatu pertobatan eh, daripada umat Allah gitu ya. Lalu juga ada penyingkiran nabi-nabi palsu dan juga ada pembaharuan umat ya. Nah, mungkin itu yang saya catat gitu ya. Barangkali ada pengamat-pengamat di sini ya. Karena saya lihat di sini, nih ahli-ahli kitabnya udah pada ngumpul ya. Antara lain nih, ada Ibu Lumongga, ada Pak Oscar. Ya. Saya belum melihat ada Pak Saud nih. Pak Saud mana nih? Pak Ucok ya ada ya. Pak Alim ya. Mana Pak Halim? Pak Halim. Oh, yang nggak kelihatan Pak saya. Baik, mari kita diskusikan ya. Barangkali ada kacamata atau pandangan atau perspektif yang lain yang mungkin diungkapkan gitu ya. Karena ini seperti di awal tadi saya bilang ini kan banyak suatu apa ya ini kitab apokaliptik jadi penyingkapan analogi-analogi simbol-simbol gitu ya yang perlu dipecahkan di sini. Silahkan teman-teman apabila ada yang ingin menyampaikan. Halo, ini bukan jari-jari ya kalau dulu. Halo, jari-jari. Zaman pepeng ya. Jari-jari. Pak Oscar, jangan senyum aja ini gambarnya. Ngomong-ngomong. Wah, para teolog yang lain dulu nih, Pak. Atau gimana nih? Nggak apa-apa mau mulai nanti juga nambah juga boleh. Masih panjang ini waktu kita masih 45 menit. Eh, Ya, saya coba gimana? yang dari pasal 12 aja dulu ya. Eh, Ya, jadi saya melihat ada kata kuncinya di sana dari kitab Zakaria pasal 12 ini ya. Yang pertama firman Tuhan itu menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan Nabi Zakaria dalam pasal ini ya berasal dari Tuhan gitu ya. ya, Dari Tuhan sendiri. Lalu ada yang disebut juga Yerusalem. Yerusalem kota yang menjadi pusat perhatian dalam pasal ini dijadikan sebagai pasu berisi air yang memabukkan segala bangsa di sekelilingnya. Lalu ada kesusahan juga, kesusahan yaitu Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem terkepung. ya. Lalu yang keempat ada batu pikulan, yaitu Yerusalem akan menjadi batu pikulan bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya akan terluka parah. Iya. Lalu yang kelima ada kuda. Kuda itu adalah Tuhan yang akan membuat semua kuda menjadi bingung dan penunggangnya menjadi gila. Hmm. Lalu yang selanjutnya ada kepala kaum Yehuda akan diberikan kekuatan dan keberanian seperti periuk api di tengah-tengah kayu bakar dan sulu berapi di tengah-tengah bekas gandum. Lalu kemah-kemah Yehuda, Tuhan akan menyelamatkan kemah-kemah Yehuda yang pertama kali supaya kemuliaan keturunan Daud dan penduduk Yerusalem tidak terlalu memegahkan diri terhadap Yehuda. Lalu penduduk Yerusalem akan tetap tinggal di tempatnya sendiri dan akan dilindungi oleh Tuhan. Lalu akan ada ratapan yang besar di Yerusalem seperti ratapan di Hadad Rimon di lembah Megido. Nah, lalu yang Hmm. terakhir yang itu keluarga dan istri-istri. Setiap kaum keluarga dan istri-istri mereka akan meratap termasuk keturunan Daud, keturunan Nathan, keturunan Lewi dan kaum Simei. Jadi dari kata kunci itu sebenarnya mencakup Yerusalem, kesusahan, kepala kaum Yehuda, kemah-kemah Yehuda, penduduk Yerusalem dan ratapan. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Nabi
Zakaria ini sebenarnya bisa kita melihat bahwa ada otoritas Tuhan di dalam itu semua. Kira-kira itu dari saya, Pak Yudi. Mungkin nanti kita bisa uh, bedah lagi lebih lanjut dan mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa menyampaikan uh, di luar apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Oscar ya. Jadi Pak Oscar nih juga baru memberikan kata-kata kunci nih kepada kita. Antara lain itu apa tadi Pak Oscar, kemah Yehuda, ada Yerusalem ya, ada Daud gitu ya. Ya memang ini benar ya kata-kata kunci yang terdapat di sini ini menggambarkan ya. Hanya di sini ada di ayat 6 ya, pada waktu itu ya, ya, pada waktu itu kalimat-kalimat dari apa? Dari Zakaria 12 ini ayat 4 ya, pasal 12 ayat 4, pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Nah, ini kan perlu kita apa? Cermati ini. Kuda ini apa gitu ya? Gambaran apa? Lalu pada waktu itu di ayat 6 juga ya, Yehuda seperti anglo, keduanya menjilat ke kanan ke kiri ya. Segala bangsa di sekeliling. Jadi ini kan gambaran api ini menjilat ke kiri ke kanan itu kan berarti kan membuat sekelilingnya itu panas gitu ya kan, kebakar gitu ya kan. Baik, ayat 8 lagi, pada waktu itu, ya, pada waktu itu, ayat 9, pada waktu itu. Ya, ini pada waktunya, pada waktu itu tuh kapan gitu ya? Apakah ini sudah terjadi nubuatannya ataukah ini membicarakan masih yang akan datang gitu ya, yang apa belum terjadi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lagi. Barangkali dari teman-teman ada yang mau men-sharingkan gitu ya. Baik, saya persilahkan di sini Ibu Lumongga ini. Biasanya Ibu Lumongga ini selalu punya apa ya, pandangan-pandangan yang jeli gitu ya di dalam membahas ini. Apakah Ibu Lumongga monitor? Oh, monitor saya. Apakah ada yang mau disampaikan, Ibu? Saya banyak pertanyaan malah baca Oh, ini. wah, kalau Ibu Lumongga aja nanya, bagaimana kita gitu? Istilah istilah apa pada waktu itu, pada waktu itu, pada waktu Iya, itu sampai ke nanti ke pasal 14. Pada iya, iya, waktu itu memberi kesan, dan ini kan ucapan ilahi, pada iya, waktu itu kesannya jauh ke depan, jadi bersifat apokaliptik. iya, Nah, kalau yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di sini kan banyak betul tuh. Apakah itu hanya untuk pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman yang sering disebut sebagai hari Tuhan, ataukah itu bisa di antara sebelum-sebelumnya, misalnya untuk keadaan sekarang. Tadi kan Pak Yudi juga tanya, itu saya dihubung, mancing, Bu. dihubungkan dengan keadaan sekarang itu ada nggak sih hubungannya? Apakah nubuatan-nubuatan ini berlaku juga untuk keadaan sekarang atau keadaan-keadaan berikutnya? Karena kalau kita baca sejarah Israel, waktu perang 6 hari aja itu banyak Iya, kejadian-kejadian mukjizat ya. iya, Ya,
selalu memenangkan Yerusalem, bangsa Israel. Jadi saya itu mau tanya Pak Pak Edward, Pak Galen, apakah memang nubuatan seperti ini berlaku terus sepanjang masa terhadap Israel, bahwa yang mencoba mengganggu mereka itu akan selalu mengalami hal-hal yang ajaib lah begitu, atau hanya nubuatan di akhir akhir zaman? Itu yang mau saya, yang suka jadi pertanyaan buat saya. Barangkali bisa membantu menjelaskan sebetulnya apa sih yang mau dinyatakan di sini oleh Nabi Zakaria. Apakah dia hanya menggambarkan eh, masa depan yang tidak terlalu jauh dibandingkan masa itu, jadi hanya menggambarkan kedatangan Mesias yang pertama, atau bisa juga ini dipakai untuk nanti lebih jauh ke depan? Itu pertanyaan saya, Pak. Iya, Bu Lomongga, terima kasih ya. Ternyata Bu Lomongga malah mempertanyakan juga ini. Tapi seru nih ya. Eh, Sebetulnya saya juga kepikiran itu ya, Bu Lomongga ya. Apakah jadi di antara first coming dan second coming gitu ya Bu ya. Iya, apakah ini Yang diceritakan di sini gitu. Karena mirip gitu ya, ada kemiripan gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan ini kita simpen dulu ya Bu ya, sampai nanti narasumber itu apa memberikan penjelasan gitu ya. Mungkin kita akan eh, berkeliling dulu lah, berkelana dulu ya dari teman-teman kita yang lain yang barangkali ingin menyampaikan eh, sharingnya gitu ya atau pandangannya. Mungkin yang dari di WB juga boleh nih ya. Eh, Pamela ada, Pamela. Boleh, silakan, silakan. Kita simpen dulu ya, belum mau enggak. iya. Baik, saya akan sharingkan tentang tadi yang disinggung eh, di ayat 8 pasal 12 ayat yang ke-8 tentang yang disinggung tentang keluarga Daud tadi. Nah, saya mencoba untuk eh, sharing tentang apa yang saya pahami. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai keluarga Daud gitu. Nah, eh, saya baca-baca eh, tentang ayat ini, kita diingatkan kembali bahwa khusus di ayat 8 ini bahwa bagaimana Allah menyertai gitu, menyertai Daud gitu, menyertai Daud ketika kita melihatlah peristiwa dia melawan Goliat gitu ya. Nah, di situ kita melihat bahwa dengan alat atau senjata-senjata yang yang digunakan oleh Daud itu ya kalau kita lihat itu tidak terpandang seperti itu ya. Tidak, ya mungkin dianggap remeh orang seperti itu ya. Khususnya konteksnya pada zaman eh, mereka berperang pada saat itu ketika mereka melawan raksasa Goliat itu. Nah, eh, kemudian yang menariknya di ayat ini bahwa eh, kita kembali lagi kepada alat yang digunakan oleh Daud itu sendiri. Nah, itu sangat sederhana sekali seperti itu ya, sederhana sekali bahwa dia hanya menggunakan batu dan ketapel lah gitu untuk melawan Goliat. Nah, tentunya itu berbicara tentang bagaimana bagaimana penyertaan penyertaan umat Tuhan itu tetap ada gitu, tetap selalu diberikanlah seperti itu, tetap nyata seperti itu. Nah, oleh karena itu eh, khususnya di konteks saat ini
ketika kita melihat bahwa Tuhan eh, akan menjadi pelindung gitu ya, menjadi pelindung bagi umat-umatnya seperti itu. Kemudian yang membuat saya terkesan itu bahwa eh, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan lagi tuh, membiarkan umatnya itu yang istilahnya yang benar-benar hidup di dalamnya, kemudian yang datang kepada dia dengan rasa percaya itu, dengan keyakinannya itu, nah itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia itu eh, bagi bagi saya ketika saya melihatnya seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa Iya, saya terima sharing. kasih Pamela. Ini ayat 8 pasal 12 ya maksudnya ya. Iya kan? Ya, Iya, jadi Pak. di sini kan dikatakan pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dah. Yang pertama dan orang yang tersandung di antara mereka kan ya. Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud ya. Menjadi seperti Daud. Artinya yang tadi Pamela maksud penduduk Yerusalem ini dan orang yang tersandung itu adalah sebetulnya orang yang lemah gitu ya. Tapi menjadi seperti Daud saat waktu itu dia dalam masih imut-imut lah anak bungsu gitu ya. Bisa menang lawan Goliat gitu. Jadi diumpamakan seperti itu kan maksudnya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih ya Pamela. Tapi ini ada lanjutannya dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah nih. Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Nah, ini juga ada kata kunci juga ini. Keluarga Daud akan menjadi seperti Allah ya. Ini banyak nih. Di sini memang banyak kata-kata yang perlu apa ya kita terjemahkan gitu ya. Kita terjemahkan maksudnya gitu ya. Daud apa seperti Allah ya. Keluarga Daud seperti Allah. Ini mungkin saya juga boleh menyampaikan juga ya, kalau udah menjadi seperti Allah ini, saya sih melihat ini bahwa keluarga Daud, Daud itu kan keluarganya sebetulnya kan ini kan keluarga Daud yang lalu, mungkin yang ada sampai zaman Sakaria, terus dikatakan pada waktu itu ya menjadi seperti Allah. Ini juga bisa merujuk kepada Mesias juga gitu ya. Bisa merujuk kepada Mesias juga gitu. Karena Mesias itu diturunkan melalui keluarga Daud. Nah ini memang banyak hal ya di sini ya. Eh, mungkin kita cari lagi ya yang selanjutnya bisa menyampaikan sharingnya. Ini yang Pak Yuke nih, kalau Pak Yuke masih di jalan ya Pak Yuke. Wah, suaranya Pak belum Pak. Gimana masih di jalan? Masih mute Pak. Saya ikut menyimak dong, lagi belajar. Oh, Jangan ngasih pendapat ya. oke oke Pak Yuke. Oke, terima kasih. Terus Susi ya ini. Susi Nurlela. Susi monitor. Pak Yudi, kalau Ya, nggak ada, saya mau coba itu dong Pak Yudi. ya, ya, boleh, boleh. Mau coba, Jangan coba-coba, langsung aja. ya, Ya, ya bukan, maksudnya kasih pendapat. Sekaligus iya, mau coba eh, apa ya, merespon apa yang pertanyaannya Bulu Mongga kali ya. iya, iya. Silahkan. Ya, kalau menurut saya eh, apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria sudah terjadi gitu ya. Kalau menurut saya ya. Hmm.
Iya, karena pasal ini kan mengungkapkan tentang janji-janji Tuhan terhadap Yerusalem dan bangsa Israel, termasuk perlindungan dan kekuatannya kan begitu. Nah, Iya. jadi kalau menurut saya ini sudah terjadi, tapi sekaligus ini juga bisa menjadi gambaran buat kita di dalam menjalani hidup di masa yang akan datang gitu ya. Hmm. Nah, gitu. Jadi kan menjadi gambaran bagaimana bangsa Israel itu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Secara khusus yang percaya. Maka nanti di ayat pasal 13 itu kan, kalau kita baca yang terakhir apa? Yang dimurnikan dan yang mengaku Tuhan, itu hanya cuma sepertiga. Artinya bahwa pada akhirnya orang-orang pilihanlah yang telah diuji, yang benar-benar setia, ya itulah yang akan mengaku bahwa ya Kristus adalah Tuhan gitu ya, Sang Juru Selamat. Nah itu. Maka dari perikop ini, menurut saya dari secara khusus dari pasal 12 ada poin penting yang mungkin kita bisa terapkan di dalam hidup kita gitu ya. Misalnya kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan, dalam segala situasi. Karena ya kita percaya bahwa kekuatan datangnya dari Tuhan gitu ya. Sehingga sekalipun di dalam berbagai macam kesulitan, kita merasakan bahwa Tuhanlah yang penolong kita. Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kita. Sehingga pada akhirnya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan dan kondisi. Jadi pasal 12 secara khusus itu kita diajar untuk mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam setiap keadaan dan kondisi, sekalipun ada di dalam kesulitan, di sana pun Tuhan tetap menyertai gitu ya. Yang pada akhirnya kita bisa melihat pemilihan secara secara selektif yang sampai pada akhirnya kita ditemukan dan mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan gitu. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Oscar. Ini maksudnya sudah terjadi itu terhadap kita Bangsa orang Israel percaya. Pak. Hah? Nah, ini kan bicara terhadap Yerusalem dan bangsa Israel. Ya, itu kan. Nah, ini saya menanyakan apakah ini juga menjadi hal yang yang bermata dua lah katakanlah. Ke Israelnya iya, ke umat Israel barunya juga iya, atau begitu? Iya, tapi ini pasal ini bisa Ya. menjadi gambaran buat kita di dalam menjalani hidup sampai kepada menuju ya kepada kedatangan Kristus yang kedua, Pak. Gitu loh. Karena kan Kristus sudah datang nih yang pertama. Iya, iya. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau menurut saya bahwa hal ini sudah terjadi karena ini kan nubuat Nabi Zakaria sebelum kedatangan Kristus kan. Tapi kan sudah digenapi. Ya, Nah, kan masih. menurut saya pasal ini bisa kita pakai sebagai dasar untuk menjalani hidup karena di dalam hidup kita tentu banyak rintangan Pak, banyak pergumulan, banyak masalah. Mungkin ya, khususnya kita di Indonesia sebagai minoritas, mungkin juga banyak yang akan menekan kita. Ya, atau banyak akan kesulitan yang akan menghimpit kita. Tapi tetap nggak kita setia kepada Tuhan gitu. Mungkin itu adalah bagian jadi pemurnian. Ya, sampai pada akhirnya nanti terpilih yang benar-benar siapa sih yang mengikut Tuhan, yang sampai pada akhirnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira menurut saya begitu Pak. Jadi kitab Zakaria ini sudah terjadi, tapi bisa kita jadikan menjadi dasar dari apa yang disampaikan untuk modal atau bekal kita di dalam iman kita untuk menjalani hidup ke masa yang akan datang sampai pada kedatangan Kristus atau sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Bisa jadi Tuhan sudah memanggil kita sebelum Kristus datang yang kedua kan begitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Oscar ya. Jadi saya klarifikasi lagi aja ya. Jadi ini bisa digunakan bagi kehidupan kita ya. Dalam segala peristiwa yang menghimpit orang-orang percaya gitu ya maksudnya ya. Bisa Benar Pak. dijadikan. Jadi
Kalau boleh saya bilang, dalam kondisi apapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan menyadari bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Tuhan. Iya, iya. Oke, baik. Poinnya dimengerti gitu ya maksudnya. Ya, terima kasih Pak Oscar ya. Terima kasih atas tanggapannya. Kita masih punya waktu kok, masih sampai 20.25 ya. Jadi masih ada sekitar 15 menit lagi ya bagi teman-teman yang mau menyampaikan. Saya persilahkan Pak Ucok, gimana Pak Ucok? Pak Ucok? Maaf, Pak Yudi ini lagi nyetir, Pak. Maaf, Pak. Oh, gila. Oke deh, oke. Ya, maaf Jadi ya, Pak. sambil denger ya, sambil denger. Iya, betul, sambil dengar, betul. Baik. Susi mana tadi Susi? Susi? Baik, masih belum ada tanda-tanda. Nah ini mungkin Nobel ya, kali Nobel. Oh atau ini ya, yang ini Pak Halim ya. Pak Halim, boleh ini Pak Halim minta diskusinya? Iya Pak, sorry, ini kitab yang sangat susah. Ini saya nyimak dulu ya Pak. Oh iya, iya. Oke, lagi repot ya Pak ya? Enggak, lagi memahaminya Pak. Oh lagi Memahaminya memahaminya. yang Oh baik, susah. baik, baik. Oke. Baik, di WB, Vera ada? Enggak. Ya kita ke Pak Heri kalau gitu. Pak Heri ya, silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Yudi. Ya, eh, dua pasal ini saya sepakat sih, tadi moderator Pak Yudi udah bilang ini bicara soal second coming-nya Tuhan Yesus ya. Tetapi kita lihat konteksnya dulu, pasal 12 dan 13 ini ya. Memang banyak pelajaran sebenarnya. Malam ini saya yakin semestinya kalau kita diskusiin banyak sekali, kalau kita gali lebih dalam itu banyak sekali, mungkin nggak tuntas seperti itu. Kenapa ini kami gabungin? Karena ini ada keterkaitan pasal 12 ke 13, jadi sekaligus saja di PA-nya dilangsungkan. Nah, kita bicara soal perikop pertama itu jelas itu bicara soal pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Nah, jadi kita lihat dulu konteksnya pada saat itu memang Israel dikepungin banyak musuh. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan Ibu Romoga. Saya melihatnya bahwa memang Israel dipilih oleh Tuhan, tetapi bukan artinya Tuhan membela Israel dalam konteks dalam bentuk salah. Musuh-musuhnya ini sekonyong-konyong datang untuk memusuhi Israel, bukan seperti itu. Tetapi kita juga melihat sejarah yang kita selalu belajar bahwa Tuhan memakai bangsa-bangsa sekelilingnya itu untuk memproses Israel atas kedegilannya, atas ketidaksetiaannya, kalau kita lihat disinggung juga malam ini dengan berhala-berhala mereka dan lain sebagainya ya. Praktek-praktek kalau kita sekarang dukun, sinkritisme ya seperti itu. Nah, jadi Tuhan memakai bangsa di sekitarnya untuk menghukum Israel. Tetapi di balik itu pun di dalam kecongkakan, kesombongan musuh-musuh Israel itu juga Tuhan akan membalaskan. Kita selalu lihat begitu ya. Tuhan pakai mereka untuk menghajar Israel, tetapi kemudian Tuhan menghukum mereka. Dikatakan di situ bahasa perjanjian lama itu orang fasik ya, seperti itu ya seringkali. Nah, kita merujuk kepada Mazmur pasal 37 juga ya, bahwa Tuhan yang berperang nanti, Tuhan yang hancurkan orang-orang fasik itu.
biarlah orang pilihan Tuhan dalam eh, konteks kita tadi itu Israel, jangan sombong kamu juga, kamu jangan bermegah, tetapi semua musuhmu takluk dihancurkan itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan kalian seperti itu. Itu konteksnya seperti itu. Nah, kalau kita terus beranjak lagi ke pasal 13, bahwa di sini jelas bahwa eh, Israel bukan saja eh, apa dipulihkan kembali, bangkit dari mengalahkan musuh-musuh mereka, tetapi juga Tuhan menuntut mereka setia, taat kepada Tuhan, berhubungan dekat kembali kepada Tuhan, dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan, supaya mereka tidak lagi condong hatinya kepada mengandalkan bangsa lain, mengandalkan berhala-berhala, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bawa konteks ini ke second coming-nya Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita sekarang ini persis sama. Kita juga seperti bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin mereka musnah. Tuhan tidak ingin menghukumi mereka. Namun demikian ada juga sebagian memang ditelan oleh bumi, dipatuk oleh ular, dihancurkan Tuhan, dimusnahkan Tuhan. Sebagian dipilih oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kita orang berdosa yang mestinya juga harus dihukum, kita mendapatkan keselamatan. Semua itu semata-mata bukan karena kita, tetapi di pasal 13 jelas katakan Tuhan berbelas kasihan. Ya. Tuhan memberikan roh berbelas kasihan, roh pembebasan, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang dia kasihi, seperti itu. Nah, bicara soal second coming yang Israel yang sepertiga itu ya, yang di Wahyu juga ditulis di pasal 19, kalau kita lihat Wahyu pasal 19, itu akan datang pada waktunya. Kita setelah tadi tema besarnya diulang-ulang, pada waktunya kapan? Tidak ada yang tahu, seperti pencuri. Tuhan Yesus sendiri dalam 100% manusianya tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang itu. Kapan waktu itu? Kapan waktu Tuhan datang? Ya kalau kita lihat sekarang fenomena Israel secara fenomena fisik dikepung oleh musuh-musuhnya, nanti akan lebih banyak lagi bangsa-bangsa negara lain akan melawan Israel. Sampai tibalah waktunya Tuhan datang untuk menghancurkan musuh-musuh itu. Nah, kita mengimani itu yang second coming itu yang akan terjadi. Dan kapan waktunya kita nggak tahu itu seperti itu. Barangkali itu saja Pak Yudi dulu ya, yang saya boleh dapatkan pelajaran itu. Saya menarik satu kesimpulan buat pribadi saya, bahwa yang terakhir di pasal 13 itu yang paling menarik sekali. Diawali dan pasal 12 yang bagus sekali ayat 1, bahwa Tuhan menunjukkan kedaulatan yang berkuasa, bentangan langit dan bumi semua ada di kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun. Ya, nanti musuh-musuhnya pun tidak bisa bersembunyi lagi. Antikris itu tidak bisa bersembunyi lagi. Pembohong-pembohong itu, nabi palsu itu tidak bisa lagi bersembunyi. Karena Tuhan bisa memakai dengan berbagai cara menghukum mereka. Bahkan dikatakan orang tuanya nanti yang menghancurkan anaknya sendiri seperti itu. Dan yang terakhir tadi saya bilang ayat yang bagus sekali adalah penekanan bahwa kesetiaan Tuhan tuntut kita, orang-orang percaya, orang pilihannya, setia, taat, melayani Tuhan, membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, itu yang saya dapatkan, membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan selama masa hidup saya. Saya kira itu Pak Yudi. Makasih. Ya, terima kasih Pak Heri ya. Ya, jadi tadi kalau kita dengar Pak Heri ini kata kunci pada waktunya itu kita simpulkan kita belum tahu ya kapan pada waktu itu. Tetapi tadi dijelaskan atau yang saya tangkap dari Pak Heri itu adalah kita itu sebagai
umat yang sudah ditebus atau yang diselamatkan adalah eh, sebetulnya bagian dari orang yang dipilih gitu ya. Seperti mirip bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih gitu. Tapi yang dipilih itu pun tidak semuanya gitu ya. Ada juga yang dipagut ular tadi kan di tanah di gurun, di padang gurun gitu ya. Tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, ini semua juga menjadi suatu gambaran bagi kita umat Kristen saat ini ya, itu adalah mirip seperti Israel bahwa tidak semua juga dari kita itu masuk tanah perjanjian gitu ya. Kalau kita juga hidupnya tidak berpadanan gitu ya dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi ini ada peringatannya, tetapi sekaligus juga ada suatu roh pengasihan dari Tuhan gitu ya, supaya kita itu hidup berkenan kepadanya. Nah, mungkin itu ya, yang apakah ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Pak Gelen mau menambahkan sebelum Pak Edo. Pak Edo aja. Baik. Eh, ini sebetulnya kurang 5 menit, tetapi saya memahami bahwa kita semua ini eh, punya kesulitan gitu ya di dalam memahami ini. Tidak mudah gitu ya. Ya perlu waktu gitu ya. Perlu waktu untuk mencari referensi-referensi. Terus terang aja saya pun mencari referensi sampai mau jadi moderator itu nggak dapat cukup waktu untuk banyak membaca gitu ya. Walaupun sebagian ada sedikit-sedikit gitu ya, eh, tapi saya juga bersuka cita juga ya. Ternyata belum monggah juga yang saya pikir bakal ini nih mengungkapkan sama. Jadi saya nggak malu-malu amat gitu. Ada temen. Untuk selanjutnya ya kami harapkan Pak Pendeta Edward Hanok atau Pak Edo mungkin bisa menjelaskan yang mungkin perlu hal-hal yang perlu disingkapkan gitu ya, yang dari hal-hal dari kitab Jakarya ini khususnya pasal 12 dan 13 ini bisa dijelaskan gitu ya. Mungkin sampai ini Pak Edo ya. Saya kasih waktu dulu ya Pak Edo ya. Sampai 2045 Pak Edo ya. Silahkan Pak Edo. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa Selamat malam. dengar suara saya ya? Malam Jelas. hambanya dengar. Oke. Sangat jelas. Tadi saya bagi lewat Pamela, mungkin Pamela belum baca catatan-catatan yang saya kasih, tapi sudah saya coba buat ya screenshotnya, kemudian saya tampilkan di eh, presentasi ini ya. Nanti bisa dilihat juga, karena saya coba highlight juga bagian kedua. Jadi kalau kita membaca eh, Sakaria bagian kedua ini kan 9 sampai 14. Jadi atau kitab ini seutuhnya memang dibagi dua. Jadi pasal 1 sampai 8, 9 sampai 14. Kemudian juga cara kita mendekati kitab ini juga dibagi dua ya. Yang pertama itu kita sibuk dengan penglihatan-penglihatan ya yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sedangkan yang kedua kemudian kita disuguhkan dengan eh, satu satu bagian yang memang kita mesti melihatnya itu dalam tadi Ibu Lumongga sempat singgung atau Pak Yudi tadi sempat singgung terkait karakteristik bagian kedua ini, yaitu mengenai apakah ini adalah sifatnya eschatological atau ini adalah apokaliptik gitu. Pada prinsipnya memang kitab Sakaria secara umum itu adalah kitab apokaliptik. Artinya bicara tentang sesuatu yang dilihat, kemudian peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari.
Tapi di bagian kedua ini 9 sampai 14 nanti kita juga breakdown ya menjadi dua bagian lagi. 9 sampai 11 dan 12 sampai 14 itu memang ada kata yang menarik di sana mendahuluinya yaitu kata matsa ya. Kata masa itu artinya bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ucapan ilahi. Ada yang berbeda-beda ya menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam versi bahasa Inggris publikasi dari Israel atau dari Yahudi itu memberikan sebuah penekanan bahwa firman yang sampai kepada Nabi Zakaria itu sebagai sebuah beban yang dipikul untuk disampaikan. Tetapi ada juga yang menerjemahkannya sebagai nubuatan atau sebagai ucapan ilahi tadi. Jadi ada beberapa pandangan ya. Nah, di dalam konteks itu saya kira memang perlu kita bertolak dari cara membaca itu supaya kita bisa tahu. Ya, Eh, saya kira ini kita coba bagi ya, khususnya pasal 9 sampai 14 oleh para sarjana itu sudah disepakati, disetujui bahwa mayoritas ya menganggap ini adalah bagian yang menjadi rujukan, menjadi referensi ketika membaca tentang apa yang disebut dengan Mesias ya. Jadi referensinya ada di sini. Nah, cuma kita lihat ya Mesias itu kemudian dalam konteks yang seperti apa? Ya tentu Mesias yang dalam perspektif dua-duanya, baik orang Yahudi maupun perspektif kita tentu juga sekarang ini. Kalau orang Yahudi kan tidak menerima Mesias sebagaimana kita percayai. Tapi bagi kita, ketika kita membaca bagian ini, kita mengatakan itu adalah memang uh, berkaitan dengan iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias yang diurapi itu, karena ada kesinambungan dengan perjanjian baru. Sehingga referensi kita berkaitan dengan Mesias salah satunya di sini ya, di dalam Sakaria ini. Kemudian ini adalah gambaran sedikit ya, saya coba meng-highlight secara umum sehingga kita punya gambaran ketika kita membaca pasal 12 dan pasal yang ke-13. 14 saya skip karena tidak menjadi bagian kita malam ini ya. Nah, pasal 9 sampai 8 nanti sampai dengan pasal 11 ada karakter yang menarik di sana ya, atau ada ciri khas di sana. Ketika kita membaca itu dalam pengertian kita membaca uh, melihat ya mengorientasi seluruh kitab itu. Artinya di dalam pasal 9 kemudian ayat 1 sampai 8 memang bisa kita katakan bagaimana keadilan Tuhan. Lagi-lagi saya menggunakan istilah keadilan yang sebenarnya adalah istilah lain yang bisa dipahami sebagai penghukuman atau murka Allah. Tapi keadilan itu juga bicara tentang bagaimana Allah mendeliver, bagaimana Allah memberikan cinta kasihnya sekaligus keadilannya atau penghukumannya. Cinta kasihnya kepada Israel atau penghukumannya kepada Israel itu kita tidak bisa pisahkan gitu ya. Di dalam keadilan Allah ada cinta kasih, di dalam cinta kasih Allah itu ada juga keadilan Allah. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam ayat 1 memang Bapak Ibu bisa melihatnya itu dalam konteks bahwa keadilan Allah ya di sana kalau kita lihat ya ditegaskan melalui kalimat yang menyatakan bahwa kepunyaan Tuhan Allah itu ini menjadi pengantar ke ke bagian-bagian berikut karena saya melihat bahwa di dalam konteks ini kita mencoba melihat secara deduktif. Jadi tidak bertolak dari dalam tetapi kemudian keluar tapi dari luar kemudian ke dalam ya deduktif. Artinya bertolak dari bangsa-bangsa yang lain kemudian menuju kepada Israel pembahasan itu. Nah, di sini tentu kita lihat
ada kesamaan dengan ayat 7 pada bagian ini bahwa kepunyaan Tuhan kota-kota Aram. Kemudian di dalam ayat 7 itu juga ada penekanan pada kepunyaan Allah kita, ya. Ayat 9 sampai 10 kita lihat ya, ini koneksi dengan 9:18 tentang Mesias tadi, raja yang adil ya. Begitu juga dengan pasal 9 sampai ayat 11 sampai 17 ada kedatangan Mesias yang adil ya. Nah, kedatangan Mesias tidak lain adalah kedatangan Tuhan itu sendiri. Lalu pasal 10 kedaulatan Tuhan juga mencakup atas alam semesta. Keadilan Tuhan di sini atau kedaulatan Tuhan di sini berkaitan dengan uh, alam semesta itu berkaitan dengan hujan tadi ya. Ada di dalam pasal 10 kita melihat itu. Memang ini menjadi catatan menarik karena kita akan lihat juga berhala kemudian di dalam pasal pasal yang ke-13. Bagi orang Israel soalnya ini tidak asing ya. Mereka memiliki perjumpaan dengan keyakinan-keyakinan mulai dari mereka uh, berada di Mesir atau ketika kita membaca balik ke belakang kepada Abraham misalnya, bapa leluhur mereka atau bapa leluhur kita juga itu bicara tentang bagaimana ada perjumpaan-perjumpaan dengan keyakinan-keyakinan di circle Kanaan itu ya. Jadi ada Baal termasuk di situ. Nah, di sini juga ada terafim kalau kita lihat ya dalam kasus Ribka misalnya. Ini juga menarik. Kemudian pasal 10 ayat 3 sampai 12 mengingatkan kita pada pasal 9 yang lalu ya, yang sudah kita singgung sebelumnya. Nah, ini juga nanti ada motif yang bisa kita bawa ke dalam pasal 11, pasal 12 dan 13 soal motif tentang gembala dan domba. Jadi memang ada keterkaitan yang tidak bisa kita lepas meskipun sudah kita bahas dalam PA yang lalu, ya. Lalu pasal 11 kita coba cepat ya, ada umat gembalaan Tuhan akan bermegah padanya, ya. Ini juga menjadi sebuah kontras kemudian di sini di dalam pasal 11 ini dengan pasal 10 bagian akhir di mana umat itu bermegah karena Tuhan, tapi kemudian ada penggambaran yang lain, kontrasnya digeser ke Libanon ya yang bermegah karena kayu arasnya yang dipakai untuk membangun bait Allah misalnya. Dan ini sebenarnya juga adalah ekspresi supaya melihat bahwa Tuhan yang diandalkan mereka itu ya patut mereka megahkan di dalam hidup mereka. Kemegahan mereka yang di sini juga mesti dilihat ya bahwa kemegahan-kemegahan Libanon itu kemudian dirusak atau kemegahan-kemegahan orang yang di luar Tuhan itu tidak bertahan lama. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita menjumpai tentang motif gembala tadi ya. Nah, ini adalah hal yang menarik sebenarnya ketika kita membaca bagian tadi itu ya. Pasal 11 ayat 4 sampai 17 itu adalah gambaran tentang motif gembala yang nanti bisa kita rujuk juga di bagian depan ya. Nah, ini sangat khas. Kalau kita membaca ini mesti kita juga baca Yehezkiel 34. Jadi kita juga punya gambaran motif gembala domba itu apa saja. Jadi motif gembala dan domba itu sebenarnya bicara tentang relasi antara pemimpin ya, pemimpin dengan yang dipimpin. Dalam konteks Israel tentu pemimpin itu bisa dibagi dua, dikategorikan dua. Satu adalah raja, dua adalah pemimpin rohani. Pemimpin rohani itu melibatkan imam, tidak melibatkan nabi. Jadi imam adalah pemimpin rohani di sana. Nah, ini juga menarik karena di bagian-bagian berikut kemudian nabi itu secara eksklusif itu Nabi Zakaria itu dipercayakan untuk menjadi pemimpin. Nah, di bagian ini ya, di mana Tuhan memberikan kepada Zakaria peran untuk menjadi pemimpin. Karena kalau kita melihat bahwa
pemimpin-pemimpin rohani maupun pemimpin-pemimpin dalam konteks nasional sebagai raja tidak berperan sebagaimana mestinya. Jadi ada semacam motif transaksional di situ. Disebut dengan domba-domba sembelihan ya. Jadi domba-domba yang transaksional itu artinya ya bisa dijual dan ya kemudian mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan dari domba itu. Jadi memang kalau kita lihat sangat menarik sehingga Tuhan mengecam cara memimpin demikian ya. Artinya pemimpin-pemimpin yang hanya menggemukkan dirinya, memperkaya dirinya dan menjual domba-domba ya, dalam konteks kita tentu kita bisa katakan itu juga sebagai peringatan ya, bagaimana Tuhan menjaga umatnya, menjaga miliknya sehingga tidak secara sembarangan ya dipimpin oleh pemimpin rohani atau juga oleh pemimpin-pemimpin yang dalam konteks nasional ya. Kemudian kita lihat di bagian berikutnya, Bapak Ibu, di sini bagian kedua kita coba mulai masuk ya, adalah pasal 12 sampai pasal 14. Nah, sepenuhnya saya sepakat, memang tidak mudah membaca kitab ini. Tapi saya memberikan ruang yang cukup, misalnya, atau saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan ruang yang cukup untuk membaca keseluruhan kitab ini, kemudian dalam kacamata, dalam lensa, dua lensa sekaligus. Pertama, lensa kita adalah lensa membaca maju, ya, di mana kitab Sakaria itu sebenarnya tidak sesekali kita melihat peristiwa yang mundur ke belakang, tetapi lebih banyak maju ke depan. Yang kedua, kita menggunakan lensa atau kacamata membaca yang namanya kristotelik. Nah, kristotelik atau kita menggunakan istilah sejarah penebusan. Maka kita akan menemukan bagaimana secara konsisten di dalam pasal 9 sampai 14 ini bicara tentang Mesias. Itu ada istilah-istilah yang bisa kita dengan tenang bisa kita resapi, misalnya dia yang tertikam, gembalaku, yang karib sekalipun kemudian dibunuh, ya. Itu adalah cara kita mencoba merenungkan keterkaitannya dengan perjanjian baru. Atau ketika kita sudah sampai pada perjanjian baru, kita mencoba membaca Sakaria. Sehingga kita akan melihat bagaimana benang merah terkait dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Soal yang lain tadi itu memang cukup menarik. Saya akan menjelaskan di sini. Sebagaimana saya katakan juga tadi Bapak Ibu bahwa bagian ini deduktif ya. Saya masih punya 10 menit ya Pak Yudi. Saya coba cepat. Dari umum ke khusus ya. Jadi kalau kita lihat pasal 12 ayat 1 tadi Idi sudah sampaikan, di sini ada echo, ada gema tentang penciptaan. Tetapi kalau kita lihat ya, Sakaria adalah nabi yang juga memiliki apa ya, perhatian kepada berita tentang penciptaan itu. Tetapi sebenarnya selain Yesaya, tentu ya Bapak Ibu bisa membaca Yesaya juga bagian kedua, bagian kedua dan bagian ketiga ya di dalam kitab Yesaya tentang penciptaan. Namun di sini sebenarnya menekankan tentang kedaulatan Tuhan, ya, bagaimana penciptaan itu menjadi core, menjadi inti. Orang Israel atau orang Yerusalem, Yehuda kemudian harus berpegang pada Tuhan yang mencipta alam semesta itu, kemudian adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, dapat mereka andalkan. Ini menjadi poin penting di sini. Ayat 2 sampai 6 ya, sekarang ada kita masuk dalam penyataan dirinya ya, pasal 12 ayat 2 sampai 6. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pencipta ya, kalau kita lihat di sini. Lalu di bagian itu harus digarisbawahi bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuat kuasanya atau kuasa Allah. Dia sebagai pencipta kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ya. Nah, motifnya harus diingat Bapak Ibu ya, motif Yerusalem, Yehuda, Yerusalem. Nanti ada bergantian. Ini secara bergantian digunakan istilah itu. Sebenarnya menunjuk pada
satu saja, ya, tidak lain, yaitu kepada umat Allah. Tetapi motif ini sangat penting, di mana Yerusalem, Yehuda, Yerusalem lagi di tangan Tuhan itu tadi sudah disinggung, ya. Mesti kita cari tahu apa artinya pasu. Tadi sudah disinggung oleh Idi juga, semacam bejana, ya. Bejana yang besar, entah itu seperti apa, kemudian memusingkan, atau kalau Idi tadi mengaitkan dengan semacam bejana yang kemudian dipakai untuk pada pesta orang Yahudi, ditempatkan anggur begitu. Apakah itu memusingkan? Tidak ada hubungan mungkin itu, ya. Tapi yang menarik di sini ada beberapa penggunaan bagaimana Yerusalem, Yehuda itu di tangan Allah, menjadi menjadi apa ya? Kalau kita lihat pasu, kemudian batu, kemudian menjadi anglo. Anglo itu semacam semacam obor, tapi terbuat dari kayu atau ranting begitu, dedaunan yang dibakar, sehingga dia bisa juga membakar timbunan-timbunan gandum di gudang misalnya, atau di tempat penyimpanan gandum. Yang mesti dilihat adalah keberadaan Israel di sini atau umat Allah di sini menjadi seperti itu karena Tuhan bilang bahwa aku yang meletakkan dasar bumi, aku yang menaruh atau menciptakan manusia dan menaruh rohku di dalam manusia, aku juga mampu atau dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa kalian sebagai umatku atau Israel Yehuda itu duga, bahwa aku juga membuat kalian di mata bangsa-bangsa lain itu justru akan membuat mereka menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kamu, gitu, ya. Nah, di dalam pasal 12 ayat 7 sampai 9, lukisan kemenangan atas Yehuda Yerusalem, ya. Di sini muncul lagi penggunaan kata tadi seperti, ya, yang disinggung Pak Yudi, juga ada pertanyaan tadi oleh Pak Oscar misalnya dan Pamela. Nah, istilah ini sebenarnya sangat familiar, ya. Bagaimana kemudian Daud itu punya pengalaman, ya, yang gagal, yang jatuh. Daud adalah orang itu. Kemudian keluarga Daud menjadi seperti Allah dan menjadi seperti malaikat Tuhan. Ini harus dipahami baik-baik bahwa keluarga Daud itu sebenarnya bicara tentang perjanjian dengan Daud. Nah, perjanjian dengan Daud itu kita harus membaca di dalam 2 Samuel, di mana perjanjian dengan Daud itu adalah perjanjian yang unconditional. Sekalipun Daud jatuh, gagal, kemudian berdosa dan sebagainya, janjinya kepada keturunan Daud, keluarga Daud, bahwa akan datang Mesias, akan datang Juru Selamat, itu tidak akan terganggu. Nah, disinilah sebenarnya menempatkan kata seperti itu harus tidak apa seliteral yang kita bayangkan, bahwa oh nanti keluarga Daud akan menjadi Allah dan menjadi malaikat Tuhan. Tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah janji kepada keturunan Daud, janji kepada keluarga Daud, bahwa keluarga ini melalui garis keturunan Daud itulah nanti datang Juru Selamat, ya. Unconditional covenant. Perjanjian yang tidak bersyarat itu, ya. Kemudian Sakaria pasal 12 ayat 40, Bapak Ibu kita lihat, ya, masih terikat pada ayat 7 sampai 9 tadi. Kita lihat di sini penekanan terhadap keluarga Daud. Nah, ini yang menarik juga, bahwa di dalam bagian ini ada roh pengasihan dan roh permohonan yang Tuhan taruh di atas umat itu, atau di atas keluarga Daud, lalu di atas penduduk Yerusalem. Nah, kita mulai membaca maju. Bagaimana kemudian kita melihat peristiwa tentang Mesias yang kemudian menderita, ya. Karena bagian ini juga harus menggunakan lensa kristotelik, ya, lensa kristologi, membaca bagian ini dalam konteks sejarah penebusan, ya. Tapi orang Israel juga terbiasa dengan pengalaman itu, bagaimana mereka kemudian menghayati apa tangisan-tangisan orang yang kehilangan anak tunggal pada waktu mereka berada di Mesir. Dan kemudian kita juga bisa membayangkan bagaimana bagian ini bicara tentang betapa kehilangannya, betapa momentum yang mereka dapat, mereka sudah berjumpa dengan Mesias, tetapi 2/3 tadi Pak Ucok bilang itu, ya, 2/3 yang binasa,
domba-domba itu mengambil jalannya sendiri dan tidak percaya lagi kepada Mesias, tapi sepertiga adalah domba yang mempercayai. Kalau kita bisa bilang dalam tema teologinya itu ada namanya remnant atau ada namanya sisa-sisa itu. Sepertiga itu kemudian adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, mereka yang memilih tetap berada di jalan itu. Menangisi, tetapi kemudian mereka kembali untuk mempercayai Mesias itu. Oke, di bagian ini 13 ayat 1-6, nabi-nabi palsu tidak asing bagi keluarga Daud ya. Tapi perhatikan kata keluarga Daud di situ atau frasa keluarga Daud di situ Bapak Ibu. Keluarga Daud itu bicara tentang kerajaan. Bukankah di dalam kerajaan Yehuda itu di samping kerajaan Israel tentu bagian utara, dewa-dewa itu masuk atau Baal itu masuk, berhala-berhala itu masuk ke bait Allah. Dan di sini ada persengkokolan antara pemimpin nasional dengan pemimpin rohani yang membawa berhala itu masuk ke dalam bait Allah. Nabi-nabi palsu juga bekerja sama di situ. Ya, kalau kita membaca bagian sebelumnya ada terafim, mereka yang kemudian bertanya kepada berhala tentang hujan, mereka meminta itu. Dan ini pengalaman rohani yang sangat memprihatinkan dari orang Israel. Nabi-nabi palsu bagi mereka bukanlah orang asing yang kemudian membuat mereka menjadi heboh ya, viral bahwa oh ini ada nabi palsu. Itu adalah pengalaman-pengalaman Israel yang sudah mereka alami, berganti-ganti nabi palsu bicara tentang kebenaran, tapi kemudian Tuhan menyingkapkan atau Tuhan bertindak menghentikan praktik nabi palsu itu. Bahkan keluarga mereka pun menjadi atau memberikan testimoni terhadap kebohongan-kebohongan mereka. Tuhan membongkar sampai sedemikian jauhnya ya. Pasal 13 ayat 7-9 ada motif gembala, domba, direpetisi di sini lagi. Nah, di sini sebenarnya kita juga bicara kristotelik ya, tentang gembalaku yang paling karib itu. Nah, ini kita membahas tentu dalam hubungan kita melihat lagi ke depan. Gembala yang sejati yang kemudian dibunuh ya, dimatikan ya. Lalu domba-domba itu bercerai-berai. Tetapi kemudian ada sepertiga yang tetap melihat kepada gembala itu. Ini pembacaan maju atau pembacaan yang bersifat nubuatan kepada Mesias, kepada Kristus. Bagian akhir dari pasal 13 ayat 9 adalah hal yang penting, di mana kemudian ini membalikkan keadaan yang berbeda dengan Hosea. Hosea bicara tentang ketidaksetiaan, kemudian di dalam kitab Hosea Tuhan menandaskan bahwa aku bukan Allahmu dan kamu bukan umatku. Tetapi di sini kemudian kita melihat orang yang kemudian dimurnikan setia kepada Tuhan sepertiga tadi. Mereka adalah orang yang memanggil Tuhan adalah Allahku dan Tuhan melihat mereka adalah umatku. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Sedangkan mengenai pertanyaan Bu Lumongga tadi atau pertanyaan Pak Yudi yang digariskan misalnya dengan frasa temporal ya, frasa waktu, pada waktu itu tentu kita bicara tentang peristiwa yang akan terjadi dalam konteks kita membaca sebuah peristiwa yang dihubungkan dengan kedatangan Mesias, ya, kedatangan Mesias. Kalau kita bicara tentang Israel yang disebut Yehuda, Yerusalem, Yehuda, eh, kita bicara dalam konteks mereka adalah umat Allah, ya. Ingat baik-baik bahwa kitab Sakaria ini kan adalah kitab yang satu zaman dengan Hagai, ya, dengan Maleakhi, di mana bicara tentang penghukuman itu sudah lewat. Jadi mereka itu sudah kembali, sudah berada di sana, lalu mereka akan menatap masa depan yang baru. Sehingga tidak ada lagi misalnya peristiwa yang di mana mereka kemudian akan dibuang lagi setelah mereka melakukan kekejian di dalam pembuangan kedua ya. Pembuangan pertama itu ke Asyur, kemudian pembuangan kedua ke Babel, Persia, dan mereka kembali lagi. Jadi ini ada sebuah gambaran, sebuah kondisi umat yang sebenarnya berbeda dari umat yang sebelumnya. Nah, ini juga bicara tentu
ada hubungannya dengan New Covenant, perjanjian baru dengan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kondisi sekarang, ya memang kita bicara bahwa apakah Israel juga ada hubungannya dengan Israel sekarang. Saya selalu mendudukan ini dalam bagian di mana sebenarnya bicara tentang umat ya, umat Allah yang kemudian harus punya punya koneksi dengan pemberitaan tentang Mesias. Jadi tidak boleh lepas dari pemberitaan utama tentang Mesias. Itu adalah bagian yang kemudian menjadi sekunder. Tetapi menjadi primer itu adalah tentang Mesias yang diberitakan itu. Jadi kalau terjadi sekarang memang politis ya, kalau kita lihat. Kita tidak bisa masuk jauh lebih ke situ. Apa yang dikatakan Pak Heri tadi adalah tanggung jawab kita sebagai umat Allah yang kemudian memandang atau membaca Sakaria dari perspektif kita ya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa pada akhirnya ya kita akan berada di apa namanya di satu pertandingan akhir yang kemudian ya alangkah baiknya kita bisa juga eh, menikmati apa yang dikatakan di dalam pasal 13 ayat 9 ini. Ya, kita adalah umatnya dan dia adalah Tuhan Allah kita. Saya kira itu dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ya. Kalau yang tadi ya kesulitan-kesulitan tadi membaca, saya kira itu gaya bahasa apokaliptik begitu. Begitu Pak Yudi, Bapak Ibu sekalian. Baik, eh, Pak Pendeta Edo, terima kasih atas paparannya ya. Sebelum kita closing ya, barangkali ada teman-teman yang mau masih bertanya. Kalau tadi soal yang pertanyaan Bulongga dan saya mungkin sudah disinggung tadi ya, kita tidak boleh langsung mengaitkan dengan peristiwa politik saat ini, harus dilihat dalam bingkai kristologi gitu ya Pak Edo ya. Ya, karena ini memang bingkai besar ya. Ada Ya, satu poin utama tetap pada kurs. Kalau orang Belanda bilang itu tetap pada iring-iringan. Kursnya mesti oke. ke sana itu. Ya, baik. Mungkin di luar itu ada yang mau bertanya, saya kasih apa satu orang aja nih untuk bertanya karena sudah jam 9 kurang 10. Silakan teman-teman. Ibu Lumongga mungkin kurang puas. Oke. Pak Oscar? Wah, Lanjut Pak. oke. Baik, kalau Iya. memang sudah tidak ada ya, Oh, kita... malam Pak. Oh ada, Pak Halim. Ada. Silakan Pak Halim. Ya. Iya. Eh, nah, ini setelah kami dengarkan apa pemaparan dari Pak itu saya ingin bertanya sih lebih tepat. Ini sebetulnya nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus pada saat di Perjanjian Baru, maksudnya pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, ataukah ini juga termasuk dengan nubuat yang tadi sempat disinggung oleh Pak Heri di Wahyu 19 itu terkait apa akhir zaman. Itu sih. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara tentang Mesias tentu kita tidak bicara hanya pada atau kita bisa sebut ya dengan istilah second coming. Sebenarnya itu kan istilah kedatangan kembali ya. Eh, Kedatangan kembali. Kalau kita hitung secara numerik memang agak susah ya. Karena pembacaan kita dalam perjanjian baru itu kan sebenarnya tidak menekankan numerik datang pertama, datang kedua, tetapi datang kembali ya. Datang kembali itu nanti kalau kedua, ketiganya kapan lagi. Tapi kalau kita melihat misalnya di dalam konteks tadi Pak Halim tanyakan ke saya, tentu tidak bisa kita melihat hanya di dalam satu kacamata sempit. Tetapi di dalam bagian ini harus diingat, kita membaca Sakaria kalau dalam perspektif perjanjian baru seolah-olah sudah datang. Seolah-olah itu sudah terjadi. Tapi kalau membaca di dalam konteks Sakaria,
konteks umat Allah pada waktu itu akan datang, Yesus yang akan datang itu sebagai Mesias, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang menjadi apa ya, raja, atau dia adalah raja yang adil, dia adalah raja yang bijaksana, atau dia raja yang berjaya, ya tentu itu juga bicara paket yang lain di mana dia atau Yesus yang adalah Tuhan itu yang datang kembali, ya. Jadi kita juga bisa eh, apa bisa mengaitkan itu dengan kedatangan kembali setelah ia datang berinkarnasi dan ia eh, apa ya kemudian mengorbankan dirinya, ya. Kalau kita membaca tadi kan misalnya dia yang ditikam, yang mereka tikam, kemudian gembalaku yang paling karib dan sebagainya. Itu adalah bagian yang sebenarnya sulit untuk bisa dipisahkan hanya oh ini datang pertama atau datang misalnya inkarnasi kemudian dia akan datang kembali. Bicara Mesias itu bicara tentang yang utuh, ya, yang utuh. Porsi mana yang bisa kita ambil, ya, bisa bisa lihat di dalam konteks pembacaan itu. Sekali lagi, baca teks itu, kemudian biarkan teks itu kemudian membawa kita kepada pengertian yang utuh. Misalnya tadi saya bilang, ia yang mereka tikam, gembalaku yang paling karib kemudian dibunuh, ya, diratapi dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang bicara bagi pembaca atau umat Allah yang membaca nubuatan atau berita dari Nabi Zakaria, itu bicara tentang Yesus yang inkarnasi kemudian menderita sebagai Mesias. Dan itu tidak pernah disukai oleh orang Yahudi. Karena bagi mereka Mesias itu adalah Mesias yang berjaya. Ada tadi berjaya dan adil. Itu tidak pernah akan sampai kepada penderitaan itu. Tapi bagi Zakaria, bahwa inkarnasi itu, ya, kita memahaminya sebagai bagaimana dia inkarneo, dia mengambil mengambil daging manusia atau tubuh, itu adalah sebuah Mesias yang berbeda cara pandangnya. Toh juga kita bisa masih melihat jauh ke depan dan itu tidak mungkin kita bisa hindari bahwa dia akan datang kembali. Karena kita melihat di mana bagian itu misalnya dalam perjanjian lama yang bicara tentang Mesias yang akan datang kembali. Kecuali kita bicara tentang tema-tema apokaliptik. Bahwa Yesus akan datang kembali, dia yang akan menghakimi, dia yang akan mengadili bangsa-bangsa. Dan itu adalah hal yang lumrah ketika kita membaca kitab perjanjian lama. Jadi tidak bisa juga demarkasinya jelas, ini hitam putih, bahwa ini hanya bicara tentang inkarnasi, kemudian tidak bicara tentang kedatangan Kristus. Tapi biarkanlah inline pasal demi pasal itu bicara tentang membaca ke depan, membaca tentang inkarnasi Yesus Kristus. Saya kira begitu, Pak. Baik, bagaimana Ya, Pak Halim? ya. Ya, Makasih Pak itu. Ya, baik. Eh, masih ada Pak Yuke, kayak Pak Yuke mau tanya, mau sampaikan sesuatu. Pak Yuke, silakan. Tiba-tiba muncul di akhir nih Pak Yuke. Pak, belum dibuka tuh Pak suaranya. Pak Yuke. Sorry, iya. Ya, Udah baru lihat suaranya loh lumayan. Terima kasih Pak Edo penjelasannya. Iya, cuma memang saya lagi bayangin yang di pasal 13 itu kan lebih ke arah bagaimana penghancuran berhala-berhala itu ya, nabi-nabi palsu itu. Tapi kalau mau membawa kepada second coming-nya atau memandang dari sisi Kristusnya, itu nanti mengingat sekarang ini sepanjang masa ini sampai nanti Kristus datang, malah nabi-nabi palsu itu kan makin gencar, makin gede gitu kan, pengaruhnya makin kelihatannya makin berkuasa gitu, Pak Edo. Nah, itu mau dipandangnya di timeline yang mana nih ya, kalau itu ya, pasal 13-nya itu ya. Thank you. Ya, tadi yang saya bilang bahwa terima kasih Pak Yuke. Memang kalau kita bicara tentang penghakiman, itu kan bicara tentang penghakiman, ya, artinya penghancuran. Peristiwa sebenarnya itu kan juga tidak tidak bukan pengalaman yang asing bagi orang Israel. Ingat Yosia yang kemudian mereformasi. Itu kan berhala-berhala juga di apa ya, dihancurkan begitu. Jadi pengalaman bagi mereka itu adalah pengalaman yang ya bisa melihat ke belakang, tapi bisa juga melihat ke depan. Nah, kalau kita membaca dari kacamata kristologi juga kan bagaimana Kristus atau Tuhan Yesus juga memberikan penekanan itu bahwa akan ada penghakiman itu. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 24 dan seterusnya itu akhir zaman, kita bisa melihat ada penekanan-penekanan tentang
penghakiman Kristus dalam penghakiman yang besar loh ya, penghakiman akhir. Karena kita ya sekarang ini orang masih bicara tentang nabi palsu, ada yang bilang Mesias sudah datang, ada yang bilang ya akulah Mesias. Itu kan bicara semua tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Tapi di akhir kemudian di dalam penghakiman besar itu tentu ini bicara tentang kedatangan kembali Kristus yang kemudian akan menghakimi dan ya kalau mau dibilang misalnya penghancuran Baal, penghancuran berhala itu, nah ini menjadi pertanyaan penting ya. Di mana misalnya apa peristiwa-peristiwa itu terjadi misalnya ya. Kalau kita melihat dari sisi peran ya, kalau saya sih melihat tadi katakanlah saya katakan tadi bahwa Yosia melakukan reformasi itu juga sebuah gambaran bahwa sebagai raja yang kemudian bertaut atau berpautan kepada Tuhan akan melakukan apa namanya penghancuran kepada penyembahan yang politeis. Nah, ini kemana di dalam bagian itu? Apakah akan datang kembali di dalam pengertian sekarang bisa juga terjadi eh, eh, apa sebuah apa ya ada manifestasi begitu kedatangan kemudian berhala-berhala yang ini dihancurkan. Menurut saya kan kita hanya bisa melihat pada satu frame di mana Yesus akan datang kembali dan menjadi hakim yang akan menghakimi orang yang punya punya keyakinan kepada berhala, orang yang punya keyakinan kepada Allah yang lain selain Dia sebagai Allah satu-satunya. Saya kira sulit kalau kita, bagi saya melihat itu ketika saya membaca sebagai orang yang melihat dari perjanjian lama, kemudian bisa melihat satu babak lagi, ya, ada satu kedatangan yang kemudian menghancurkan. Kecuali saya akan melihat itu dalam satu kedatangan kembali, kemudian terjadi penghancuran di sana atau Baal berhala-berhala, penegasan bahwa dia satu-satunya Allah. Itu menurut saya yang paling penting, Pak. Thank you. Sebab kalau ngelihat nabi-nabi kecil kan kebanyakan memang merujuk kepada yang akan datang begitu kan. Tapi berarti Sakaria ini ada titik di mana setelah apa pembuangan terus sampai kepada akhir gitu ya. Tapi ini bisa seperti terjadi lalu berulang lagi begitu ya sampai pada Kristus totalitasnya gitu, Pak Ya, Edo ya. pengalaman itu memang pahit sih kalau kita lihat orang Israel kan dibuang gara-gara itu. Artinya satu-satunya monoteis pengakuan kepada Allah ya monoteis dan itu kemudian menjadi rusak kan gara-gara itu. Bahkan kalau kita membaca juga di dalam eh, Keluaran 20 itu kan larangan mutlak absolut nggak boleh ada Allah lain yang yang disembah. Jadi bagi nabi-nabi kecil pemberitaan itu memang apa apa ya kalau kita lihat mereka berusaha sedemikian rupa memberitakan bahwa kamu sudah salah jalan. Jadi ini jalan satu-satunya adalah kepada monoteis, percaya kepada Tuhan satu-satunya. Nah, pada bagian Sakaria ini kan sebenarnya udah pulang nih. Umat ini kan sudah pulang. Hagai, Maleaki itu kan sudah pulang umat itu. Jadi mereka sudah punya pengalaman itu. Sekarang mereka akan eh, punya apa ya? Diberikan satu satu nubuatan bahwa akan datang kembali Kristus Raja. Ingat baik-baik bahwa Bapak Ibu kalau membaca Sakaria itu sampai atau Meleaki itu tidak akan lagi ditemukan adanya konsep raja di Israel. Tidak ada lagi. Kan bupati. Nah sekarang kita tanya, di mana ada raja yang muncul setelah mereka kembali? Nggak ada. Jadi tidak ada lagi konsep itu. Satu-satunya konsep tentang raja itu bicara tentang Mesias. Nah Mesias yang mereka harapkan tentu merestorasi. Kembali lagi kepada janji kepada Daud, keemasan Daud selama 50 tahun, 40, 50 tahun Daud dan Salomo. Tapi sesudah itu sudah tidak ada lagi kecuali janji itu menegakkan kembali Davidic covenant tadi, perjanjian kepada Daud yang kemudian melalui Kristus melalui keturunan Daud, Yesus akan datang dan Yesus yang akan datang itu juga akan datang kembali untuk menghakimi menghakimi dunia karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Saya kira itu lainnya.
Kalau saya memahami Thank Pak you, thank you, Yuka. thank you, thank you. Ya, thank you, Pak Edo. Baik, terima kasih Pak Edo, Pak Yuke ya. Jadi sayang waktu kita sudah habis ya. Ini jam 9 lewat sedikit ya. Jadi kita akan menutup ya PA kita hari ini. Ini kayaknya saya PA yang paling tersulit deh. yang yang pernah saya ikuti gitu. Jadi saya mau menyimpulkannya itu juga harus hati-hati ya. Tetapi tadi saya ada kata kunci dari Pak Edo itu, kita harus melihatnya dari lensa maju atau dari kristotelik gitu ya. Jadi dari kristologi gitu ya. Jadi kalau lensa maju itu tadi Pak, kita lihatnya dari perjanjian baru dulu ya, ditarik ke situ ya, ke Zakaria gitu ya Pak ya. Mau tidak mau Pak, karena kita melihat kalau ke Sakaria kan maju, tapi karena Iya, kita umat perjanjian baru ini pasti lihat ke Sakaria sudah seperti terjadi begitu. iya, Ya iya. kita mesti starting pointnya Ini dari Sakaria. ilmu baru nih. Lalu kalau dari kristologi ya tadi kita harus melihat sejarah penebusan gitu ya Pak ya. Nah jadi ini mungkin cara bantu kita ya teman-teman supaya jadi eh, membaca ini tidak bisa juga tadi dipilah-pilah ini adalah apa ya yang saya tangkap ini adalah first coming, second coming karena di dalamnya itu ya semua bisa ada di situ. Ada penderitaannya juga gitu ya Pak Edo ya. Ya, Ada makna kedatangannya, ada makna penghakimannya. Nah, jadi kita tidak bisa memilah-milah seperti itu. Biarkanlah apa teksnya itu berbicara apa gitu ya dalam ayat-ayat ini. Jadi itu yang bisa saya bisa kita dapatkan ya buat teman-teman juga ya. Khususnya saya juga mengucapkan terima kasih nih ada hal yang bisa membantu gitu sebetulnya dalam membaca ini. Memang nggak mudah gitu ya.